Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih yang sebetulnya ngebedain geng teman-teman kamu yang lagi ngobrol seru sama orang-orang yang, ya, kebetulan aja lagi nunggu bus di halte yang sama? Sama-sama kumpulan orang kan, tapi cuma satu yang kita sebut kelompok. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di satu sisi, ada interaksi, ada ikatan batin. Di sisi lain, ya cuma ada orang-orang yang kebetulan ada di satu tempat dan waktu. Ternyata, bedanya itu dalam banget loh, dan sosiologi punya jawabannya. Dan biar jelas nih, semua yang akan kita bahas itu dasarnya dari sini. Ini adalah landasan kita, definisi dan syarat-syarat sebuah kelompok sosial menurut para ahli. Jadi kita nggak bakal ngarang-ngarang ya, kita akan jelaskan semuanya secara terstruktur. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ada 5 karakteristik umum yang jadi fondasi sebuah kelompok sosial. Ini nih, ciri-ciri utama yang ngebedain mana yang cuma kerumunan dan mana yang beneran kelompok. Pertama, dan ini yang paling mendasar banget, sebuah kelompok itu harus punya identitas yang jelas. Kita bisa nunjuk dan bilang, oh itu geng A, dan semua orang ngerti maksudnya. Ada batasan yang jelas siapa yang anggota dan siapa yang bukan. Nah, ini bagian yang seru. Perekatnya apa? Sebuah kelompok nggak terbentuk gitu aja. Mereka terikat oleh sesuatu. Bisa jadi hobi yang sama, tujuan yang sama, atau nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Dan yang penting, mereka secara aktif menjaganya bareng-bareng. Lanjut, soal susunan di dalamnya. Kelompok yang beneran itu nggak acak-acakan. Pasti ada strukturnya. Mungkin ada ketuanya, ada anggotanya, ada yang jago di satu hal, ada yang di hal lain. Tiap orang punya perannya, masing-masing yang saling melengkapi. Terus, biar struktur tadi gak berantakan, ya harus ada aturan mainnya dong. Aturan ini atau norma bisa yang diomongin langsung, bisa juga yang gak tertulis tapi semua orang udah sama-sama paham. Inilah yang bikin interaksi di dalam kelompok jadi teratur. Oke, itu tadi gambaran umumnya. Sekarang kita bakal lebih dalam lagi nih. Kita akan pakai semacam checklist dari seorang sosiolog Surjono Sukanto. Ini bakal ngasih kita kerangka yang lebih tajam buat nentuin mana yang kelompok, mana yang bukan. Ini dia poin krusialnya. Ini bukan cuma soal orang lain lihatnya gimana, tapi gimana kita ngerasainnya dari dalam. Anggota kelompok itu harus sadar dan merasa, yup, gue bagian dari sini. Ada unsur psikologis yang kuat banget di sini. Tapi, sadar doang nggak cukup. Harus ada aksinya. Anggota kelompok harus saling berinteraksi. Ada komunikasi, ada pengaruh timbal balik. Apa yang kamu lakuin, ngaruh ke yang lain. Ini kayak jaring yang saling terhubung dan hidup. Nah ini mirip sama poin kepentingan bersama yang tadi ya. Sukanto juga nekenin harus ada faktor pengikat. Ini bisa nasib yang sama, tujuan bareng, atau ideologi yang sama. Pokoknya ini lem super yang bener-bener nyatuin mereka. Nah, poin ini nunjukin banget gimana sebuah kelompok itu seolah-olah ngebangun dunianya sendiri. Mereka bukan cuma punya struktur, tapi juga seperangkat aturan atau kaidah yang disepakati, dan dari situ muncullah pola perilaku yang khas di antara para anggotanya. Dan yang terakhir, kelompok yang udah solid itu punya sistem dan prosesnya sendiri. Coba deh bayangin, gimana cara mereka ngambil keputusan, gimana cara nerima anggota baru, itu semua ada prosesnya. Ini bukti kalau kelompok itu bukan cuma kumpul-kumpul sesaat, tapi sebuah entitas yang berfungsi. Oke, kita udah dapat 2 kerangka nih. Sekarang gimana kalau kita satuin semuanya buat ngejawab pertanyaan kita di awal tadi? Coba lihat deh, mirip banget kan? Di kiri, kita punya karakteristik umum soal struktur dan norma. Di kanan, Sukanto ngejelasinnya lebih rinci lagi. Struktur, kaidah, dan pola perilaku. Tapi intinya sama, kelompok sejati itu punya tatanan di dalamnya. Sekarang, kita balik lagi ke contoh awal. Halte bus versus geng pertemanan kamu. Orang di halte, mereka nggak punya identitas bareng, nggak ada struktur, interaksinya juga minimal. Nah, kalau geng kamu, jelas beda. Kalian semua ngerasa satu grup, ada peran-perannya, si biang lawak, si pemberi nasihat, dan pasti ada aturan-aturan gak tertulis soal cara kalian bergaul. Jadi, intinya apa? Gini, kelompok sosial itu jauh lebih dari sekedar sekumpulan orang di satu tempat. Dia itu sebuah unit yang punya kesadaran, punya struktur, dan saling terhubung. Ini tuh entitas yang hidup, bukan cuma kumpulan individu yang pasif. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah tahu semua ini, coba deh pikirin. Dari semua kelompok yang kamu ikuti, keluarga, teman, tim kerja, komunitas hobi, mana sih yang paling penting buat kamu? Dan coba deh pakai definisi yang tadi. Kenapa kelompok itu sepenting itu? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan kan?